Pada kesempatan kali ini kami akan membahas teaser film One Piece Red. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi pada tanggal 21 November kemarin bertepatan dengan perayaan episode ke-1000 One Piece, pengumuman tentang movie One Piece akhirnya rilis juga, dan itu adalah One Piece Film Red. Sejauh ini hanya pengumuman berupa teaser saja yang berdurasi kurang lebih 30 detik. Jadi mari kita bahas. Dari urutan movie One Piece sejauh ini diketahui bahwa One Piece Film Red akan menjadi film ke-15 dari serialisasi One Piece. Dan pada teasernya akhirnya terjawab sudah sesuai logo filmnya, yaitu Red dengan huruf D-nya memiliki 3 garis, yang merujuk pada Shanks si rambut merah. Ini juga bisa dikaitkan dengan penyebutan Red yang artinya merah, dan itu memang sangat mengarah ke bajak laut rambut merah yaitu Akagami no Shanks. Semakin diperkuat dengan kemunculan di akhir scene bahwa tanda itu memang adalah tanda di matanya, tanda yang ia dapatkan dari Kurohige atau Marshall the Teach. Jadi dari sini, apakah kita bisa mendebak bahwa film One Piece ke-15 akan menceritakan kisah masa lalu Shanks ketika mendapatkan bekas luka tersebut? Artinya juga kita akan melihat pertarungan antara Shanks dan Kurohige di masa lalu. Dan apakah juga kita akhirnya tahu bahwa bajak laut rambut merah membentuk krunya dan menjadi salah satu penguasa di dunia baru, atau biasa yang disebut Yonko atau 4 Kaisar Laut? Ya, mungkin semua itu bisa-bisa saja. Dan menurut prediksi kami bahwa movie ini pasti akan berlatar tempat di masa lalu karena tidak mungkin di masa depan. Soalnya tanggal rilis movie ini sendiri adalah 6 Agustus tahun 2022. Dan sekarang One Piece pada anime maupun manganya baru sampai pada Arch Onigashima, di mana Luffy bersama krunya melawan bajak laut binatang buas. Oke, lanjut bahas tentang teaser singkatnya tersebut. Dibuka pada scene lembaran kertas yang berisi tangga nada yang tampaknya sebuah alunan musik, atau dengan kata lain, movie ini akan berhubungan dengan musik. Dan salah satu garis nada tersebut akhirnya berpisah dan berbentuk seperti benang merah atau dengan kata lain benang takdir. Nah, kenapa kami katakan benang takdir? Ya, karena warnanya merah. Dari asal-usulnya benang merah takdir adalah kepercayaan Asia Timur yang berasal dari mitologi Tiongkok. Ia sering digambarkan sebagai benang merah tak kasat mata yang ditali pada jari sepasang yang ditakdirkan untuk bertemu sebagai cinta sejati. Nah, dari sini kita bisa berspekulasi bahwa One Piece Film Red tak hanya menceritakan masa lalu Shanks dalam mendapatkan 3 goresan di matanya, tapi takdirnya menemukan cinta sejati. Ya, orang yang disukai Shanks atau sebaliknya orang yang menyukai Shanks akan diceritakan di sini. Karena agak aneh rasanya orang besar seperti Shanks tidak memiliki orang yang ia cintai. Dari semua legenda yang ada dari Big Mom yang tentu saja sudah memiliki kisah cintanya dengan puluhan suaminya. Lalu Kaido yang sudah menikah dan memiliki anak bernama Yamato. Lalu ada Roger yang tentu saja sudah menikah. Garp punya cucu dan Dragon yang kini memiliki status sebagai ayah dari MC kita yaitu Monkey D. Luffy. Dan jangan lupa bahwa saat ini Monkey D. Luffy juga sedang dikaitkan hal romantis dengan Boa Hancock. Jadi kenapa tidak dari legenda tersebut Shanks tak dibuatkan hal yang romantis juga? Lalu jika itu benar, lalu siapakah cinta sejati dari Shanks? Dari scene lanjutan di teasernya menunjukkan bahwa ada sesosok perempuan atau wanita yang tampaknya berteriak atau mungkin sedang bernyanyi. Jadi apakah cinta sejati Shanks adalah wanita tersebut? Dan apakah wanita ini akan menjadi inti dari cerita One Piece Film Red nantinya? Mungkin jawabannya bisa saja iya. Kita lanjut bahas subtitle atau dialognya, yang dimana tertulis kalau penulis dan produsernya adalah Eiichiro Oda, sang mangaka itu sendiri. Jadi dari sini sepertinya Oda Sensei akan mengawasi film ini. Kalau dari sini sih kami memiliki teori lagi bahwa mungkin saja One Piece Film Red ini sebenarnya merupakan spin-off dari cerita Shanks, namun tak pernah kesampaian dibuat oleh Oda Sensei. Ya, spin-off atau cerita lain itu contohnya adalah One Piece Episode A, One Piece School, dan lain-lainnya. Lanjut, saat scene-nya memperlihatkan wanita yang bernyanyi tersebut, ia berkata, akankah suaranya membawa kebahagiaan abadi atau kurungan abadi?
Nah, jadi apa artinya? Mungkin bisa kalian tafsirkan sendiri, tapi di sini kami mengartikannya sesuai apa yang kami tangkap. Jadi mungkin film Red ini akan berfokus pada wanita ini tentang musik atau nyanyian yang mungkin berhubungan dengan negerinya sendiri. Apakah suaranya nanti akan membawa kedamaian negerinya ataukah malah jadi kurungan abadi? Atau lebih tepatnya negerinya akan hancur. Dari sini banyak clue atau petunjuk recehnya jika mau cocok logi, yaitu musik berhubungan dengan Apo dan kurungan abadi berhubungan dengan Joker alias Doflamingo. Karena kita tahu benang merupakan kemampuan buah iblis Mingo. Tapi apakah Mingo atau Apo akan muncul di film ini? Ya, itu bisa saja untuk kelanjutan cerita. Tapi itu pun kalau memang benar-benar diperlukan dalam berperan penting. Oke, selain itu kita juga akan membahas detail teaser yang singkat ini, yaitu sosok wanita ini yang tampaknya benar lagi menyanyi atau berteriak dengan handset di kupingnya dan sebuah mikrofon yang langsung terhubung. Dan dari segi tubuhnya, tepatnya bisa kalian lihat full di poster resminya. Ia terlihat seperti manusia yang hidup di langit atau Skype. Jadi apakah wanita tersebut adalah suku Sandia? Karena terlihat ia memiliki sayap. Jadi apakah One Piece film Red ini nanti akan berhubungan dengan Skype? Di mana bajak laut rambut merah akan berpetualang di Pulau Langit? Oke, dari sini kita bisa simpulkan beberapa jawaban atau teori yang kami dapatkan, yaitu Shanks, bajak laut, rambut merah, benang takdir, cinta, wanita Skypiea, musik atau nyanyian, dan Pulau Langit. Jika petunjuknya begitu, maka kesimpulan singkatnya begini, Shanks bersama kru bajak lautnya akan memiliki petualangan di Pulau Langit Skypiea dan bertemu dengan sosok wanita yang suka menyanyi dan mereka pun seakan terhubung oleh benang takdir. Atau mereka berdua, yaitu Shanks dan wanita tersebut seperti jatuh cinta, namun karena memiliki beberapa masalah, sesuai dialog tersebut bahwa apakah suaranya akan membawa kebahagiaan abadi atau kurungan abadi. Dan dari sinilah sosok Shanks akan diperankan. Dan sebagai penutup, jika semua spekulasi ini mengarah kepada Shanks, lalu apakah nantinya movie-nya tidak akan memperlihatkan sang MC, yaitu Monkey D. Luffy, bahkan sedikit pun? Jawabannya pasti ada. Luffy dan krunya pasti diperlihatkan pada movie-nya, walaupun mereka bukan pemeran utamanya. Ada dua hal yang mungkin akan terjadi jika Luffy dimunculkan. Pertama adalah scene ketika perjalanan Shanks selesai dan berlabuh di desa Fuchsia dan akhirnya bertemu dengan Luffy dan diberikan topi jerami dari Shanks. Atau kedua adalah masa depan di mana bajak laut topi jerami akan diperlihatkan sesuai akhir kisah Shanks. Udah, itu aja kemungkinan mereka akan muncul. Soalnya Shanks dan Luffy memiliki umur yang terlampau jauh. Jadi mustahil rasanya mereka ada di kisah masa lalu dengan kru bajak lautnya. Kecuali kisah Shanks ini sama sekali tidak berhubungan dengan masa lalu dan fokus di masa depan. Artinya bisa saja bajak laut Luffy dan Shanks bisa bekerja sama. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.